Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di video ketiga. Kita akan lanjutkan pembahasan persiapan PAT Matematika di nomor 11 ya. Ini nomor 11. Jadi soalnya itu tentang cara pengairan berselang. Jadi ketika teratur ya, ketika padinya berumur 10 hari, ketinggian airnya 2 cm sampai 5 cm. Kemudian sawahnya dibiarkan dulu mengering, habis itu diairi lagi setinggi 6 cm. Oke. Kemudian sepetak sawah nih akan diisi air kembali setelah sebelumnya dibiarkan mengering. Pengairan dilakukan dengan menyedot air dari sungai menggunakan pompa diesel. Katanya debit air yang keluar dari desa mencapai 1.500 liter per menit. Luas petak sawah yang diairinya 5.000 meter persegi. Waktu yang dibutuhkannya berapa jam? Kayak gitu ya. Nah, kita harus ingat rumus debit. Ya, Ibu tulis pakai yang kuning di sini ya. Debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Gitu ya. Sementara yang dicari waktunya, berarti tinggal dibalik ya ke sini ya. Kali silang berarti waktu sama dengan volume dibagi debit. Oke. Debitnya sudah ada. Debitnya diketahui ya. Debitnya berapa? 1.500 liter per menit gitu ya. Nah, 1.500 itu karena dalam satuan liter berarti sama dengan 1.500 desimeter kubik atau dm pangkat 3 per menitnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang berarti yang belum diketahui adalah volume. Nah, anggaplah ini suatu petak sawah ya. Nah, petak sawahnya kayak gini. Karena dia sudah mengering, akan diairi kembali, jadi airnya harus setinggi 6 cm. Yang ini ya. Nah, jadi diairi kayak gini nih, kayak gini, ini air. Kebayang kan? Ini airnya. Nah, ini air menggenang, bawahnya petak sawah ya. Ini air. Airnya itu setinggi 6 cm. Nah, luas petak sawahnya itu 5.000 meter persegi atau meter kuadrat. Sementara volume yang diinginkannya itu dalam desimeter ya, biar sama. Maka kita harus buat tangga satuan. Ingat ya. Di sini kalau misalkan pangkat 2, meter pangkat 2, dm pangkat 2 gitu ya. Kemudian cm pangkat 2. Nah, kalau turun satu tangga berarti dikalinya berapa? Kalau pangkat 2 berarti dikali 100 gitu ya. Nah, kalau misalkan yang biasa cm, dm, m, berarti kalau misalkan naik satu tangga berarti tinggal dibagi 10. Oke? Berarti tinggal luasnya tadinya 5.000 meter kuadrat, berarti 5.000 dikali 100. Itu jadi desimeter kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi 500.000. Nah, sekarang kemudian tingginya itu 6 cm, ubah ke dm, dibagi 10, 0,6 desimeter. Oke, berarti volumenya kita bisa cari ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Itu berarti 500.000 dikali 0,6. Kayak gitu ya. Sama dengan 300.000. Nah, udah dapet deh volumenya. Berarti kita bisa mencari waktunya ya, karena debitnya udah ada. Maka waktunya itu tinggal 300.000 volume dibagi dengan debit airnya 1.500 desimeter. Kalau udah sama-sama dalam desimeter kubik ya. Per menit. Maka hasilnya jawabannya per menit. 0 kita coret, 2 0 ya. Coret. Kemudian 3 coret sama 15, semuanya bagi 3. Ini dapat 1, yang ini dapat 5. Kayak gitu ya. 1.000. Oke. Yang ini berarti coret 3. 1.000 bagi 5. Ya, 200 menit. Ini 1.000. Yang atas 1 0-nya 3 dibagi 5. Sama dengan 200 menit. Nih jawabannya 200 menit. Nah, kita harus tahu 200 menit itu berapa jam ya. Ingat,
1 jam itu berapa? 60 menit. 60 menit. Kalau 2 jam 120 menit. Masih jauh ya ke 200 ya. Kalau 3 jam 180. Oke, kita pakai yang 3 jam ya. Berarti kalau 200 menit itu 200 menit bisa kita jabarin ya. Sama dengan 180 menit untuk 3 jam ditambah 20 menit gitu ya. Nah, maka jawabannya dapatlah 180 menit itu 3 jam. Kita ubah ke jam semua ya. Plus 20 menit mau kita ubah ke jam. 20 per 60. Kenapa per 60? Karena 1 jamnya 60 menit ya. Dalam jam juga. 20 per 60 perkecil ya. Semuanya bagi 20 dapat 1 per 3. Berarti jadi 3 jam ditambah 1/3 jam. Oke, jawabannya 3/3 jam. Selesai. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Sebuah perusahaan konstruksi akan menyelesaikan sebuah jembatan selama 80 hari gitu ya. Awalnya 80 hari. Diperlukan sebanyak 45 orang. Setelah dikerjakan 44 hari, pekerjaan dihentikan selama 16 hari. Oke, Ibu langsung tuliskan ya. Nah, pekerjaan tersebut dihentikan selama 16 hari. Jika kemampuan bekerja orangnya sama, agar pekerjaan tersebut selesainya sesuai jadwal, maka tambahannya berapa? Kayak gitu ya. Nah, kalau Ibu ada rumus. Rumusnya itu untuk total pekerja. Rumus untuk total pekerja. Jadi, ini harus dicari total pekerja semuanya ya. Nanti baru dicari tambahannya. Jadi, pekerja awal dikali targetan hari ya, hari awalnya harus berapa hari gitu. Nah, habis itu dikurangi pekerja awalnya dikali hari yang sudah dikerjakan, dikali hari yang sudah dikerjakan. Oke. Kemudian dibagi hari awal atau total hari awal dikurangi yang sudah dikerjakan, nah, dikurangi waktu libur atau istirahat yang gak dipakainya ya, dikurangi libur. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Sama dengan ya di sini ya. Pekerja awalnya ada berapa? Awalnya 45 orang. Ini ya, mau dikerjain berapa hari awalnya? 80 hari, berarti 45 kali 80 dikurangi pekerjaannya tetap 45 ya. Udah dikerjainnya berapa hari? Udah dikerjainnya 44 hari. Yang ini 44 dibagi total harinya 80 dikurangi 44 yang sudah dikerjakan dikurangi dihentikan atau liburnya berapa hari? 16. Nah, kayak gitu. Oke, kita cari hasilnya. Yang atas 45 kali 80 3.600 dikurangi 45 kali 44 1.980 bagi 80 kurangi 44 dikurangi 16 20 ya. Yang atas dikurangi hasilnya sama dengan 1620. 1620 dibagi 20 sama dengan 81. Nih, total pekerjanya harus 81 hari. Ini bukan jawabannya ya. Ibu tulis di sini total pekerja yang dibutuhkannya biar selesai tepat waktu itu 81. Kalau ditanyanya tambahan pekerja, maka tinggal total pekerjanya 81 dikurangi jumlah pekerja yang ada di awal 45. Kayak gitu ya. Maka jawabannya tambahan pekerjanya adalah 36 orang. Jawabannya yang C. Begitu. Oke deh, nomor 12 sudah selesai. Kita ke nomor 13. Banyak buah jeruk Garut pada hari ke-7. Nah, yang ini
Ibu sarankan kalian mencari rumusnya di awal di soal ini agar ke soal yang lainnya gampang ya. Rumusnya apa Bu tentang soal kayak gini? Fx ini tentang fungsi Ax tambah B gitu ya. Kita lihat, ketika hari pertama hasilnya itu 32, maka untuk X sama dengan 1 hasilnya itu 32. Maka Ibu masukkan F1 sama dengan A kali 1 tambah B sama dengan 32. Jadi A kali 1 A ya. A tambah B sama dengan 32. Gampang sampai sini? Oke, masih gampang. Sekarang harinya ke-20, hasilnya 70. Yang ini ya. X 20 itu hasilnya jadi 70. Maka F20 sama dengan A kali 20 ditambah B sama dengan 70. A kali 20 sama dengan 20A ditambah B sama dengan 70. Nah, kita baru bisa eliminasi yang ini dan yang ini gitu. Oke. A tambah B sama dengan 32. 20A tambah B sama dengan 70. Ini udah sama ya. Ada B sama B sama. Berarti tinggal dieliminasi. Ibu mau yang bawah kurangi yang atas. Berarti tinggal dicoret ya. B sama B habis. 20A dikurangi A. 20 kurangi 1, 19A. 70 kurangi 32 sama dengan 38. Oke, berarti A-nya udah peroleh ya. A sama dengan 19-nya pindah ruas. Tadinya perkalian jadi pembagian. 38 bagi 19 sama dengan dapat 2. Oke, A-nya dapat 2 nih, tinggal substitusi. Mau ke yang atas saja ya. A tambah B sama dengan 32. A-nya 2 ditambah B sama dengan 32. B sama dengan 2-nya pindah ya. Kalau pindah ruas tadinya penjumlahan jadi pengurangan. B-nya sama dengan 30. Nih, selesai ya. A-nya 2, B-nya 30. Maka rumus fx-nya kita punya ya. Fx A-nya 2, X-nya tetap ditambah 30. Nah, selesai. Ini rumusnya udah dapat. Sekarang yang ditanyanya hari ke-7. Hari ke-7 atau X-nya sama dengan 7 gitu ya. Maka tinggal F7 sama dengan 2 kali 7 tambah 30. 14 tambah 30 sama dengan 44. Selesai. Jangan lupa ya, rumus fx ini akan dipakai untuk soal selanjutnya. Jawabannya yang C. Oke, nomor 13 selesai. Kita langsung ke nomor 14. Rumusnya jangan lupa dituliskan di awal ya, biar masih hangat. Fx 2x tambah 30. Yang ditanyanya buah yang dipetik pada hari ke-15 dan hari ke-16. Oke, kita langsung aja ya. Berarti hari 15, F15 sama dengan 2 kali 15 tambah 30. 2 kali 15 sama dengan 30. 30 tambah 30, 60 ya. 60, selesai. Kemudian F16 sama dengan 2 kali 16 ditambah 30. 2 kali 16 sama dengan 32. 32 tambah 30 sama dengan 62. 60 tambah 62 sama dengan 122. Oke, selesai ya. Jawabannya ya B. Nomor 15. Persamaan matematika yang dibuat dari grafik pada teks tersebut adalah, oke, rumusnya berarti ditanya ya, rumusnya yang tadi. Fx 2x tambah 30. Selesai. Berarti jawabannya yang B. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ketiga Bu Ipi. Nanti video keempat akan membahas nomor 16 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.